Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi kita bersama dengan saya, Sofi Widianesti, channel YouTube saya. Ini masuk di playlist program linear ya. Di video sebelumnya kita sudah bicara tentang metode transportasi, ada 3 ya. Apa itu? Northwest corner, kemudian viscose, dan yang terakhir pakai FAM. Ya. Kemudian di video ini adalah kalian di video sebelumnya sudah melihat bahwa biayanya berbeda-beda ya. Dari mulai PAM itu 2000-an, kemudian LC itu 1240, yang PAM 1230. Nah, itu akan menjadi sebuah kebingungan bagi seorang tadi pengusaha yang tadi pabrik itu. Nah, ini yang paling minimum mana? Kalau saya pakai PAM, apakah itu sudah optimum? Yang paling minimum gitu ya. Optimum itu kan bagi ada 2. Optimum itu ya maksimum dan minimum. Nah, itu apakah sudah optimum? Nah, untuk mengecek suatu yang sudah kita kerjakan dengan menggunakan salah satu metode yang disebutkan di video sebelumnya, maka kita perlu ngecek ya optimalitasnya. Sudah optimum belum? Optimalitas dari metode transportasi yang kita gunakan. Oke. Nah, untuk ngecek keoptimalitasan dari metode yang sudah kita gunakan itu ada 2. Satu, caranya stepping stone. Yang kedua, Moody. Ya, kayaknya di video ini nanti saya hanya akan menjelaskan yang stepping stone. Untuk yang Moody nanti video selanjutnya biar nggak terlalu lama ya. Oke, ini tadi saya menulis ulang lagi transportasi, permasalahan transportasi, tetapi dia menggunakan LC. Ya, dia menggunakan LC. Seperti yang di video sebelumnya, kayaknya saya sudah bercerita bahwa dari ketiga metode itu yang paling mendekati itu sebenarnya FAM ya, untuk optimum. Tetapi kalau LC ini kadangkala dia mendekati, kadangkala tidak. Jadi dia berada di tengah-tengah. Kalau NBC itu mesti jauh banget. Jadi perlu beberapa kali ngecek iterasinya sampai dia optimum. Nah, ini saya tuliskan lagi yang kita tadi pakai LC, ini pakai pena biru ya, di mana itu adalah sel-sel yang terisi, ini berdasarkan LC. Ya, tadi LC pakai 1 yang diambil 1 kan, beban yang terkecil dulu, dan terkecil kedua, dan seterusnya. Kita pakai LC. Kemudian nampak seperti ini, seperti tabel ini. Nah, kemudian kita akan cek apa tadi optimalitasan tadi kita pakai stepping stone. Ya, sesuai dengan namanya stepping. Step tuh kayak lompatan, stone tuh kayak batu, jadi batu lompatan. Ya. Bagaimana caranya kita menggunakan stepping stone? Di stepping stone kita pakai sel kosong. Jadi sel kosong itu adalah tabel yang kosong pada ya sel ya, betul ya, ya tetap sel ya. Jadi ini kan ada yang terisi ya, ada yang terisi. Ini kan kita pakai matriks ya. Ini yang 12 ini berarti baris 1 kolom 1, 4 ini baris 1 kolom 2, ini baris 1 kolom 3. Jadi pakai matriks, sistemnya sistem matrik aja biar gampang. Nah, ini yang pada baris 1 kolom 2 ini kosong. Nah, pada sel yang kosong ini kita membuat suatu stepping stone. Jadi membuat suatu lompatan. Pembuatan suatu lompat-lompat kayak kata seperti itu, di mana dia berputar dalam bentuk loop. Dengan notasi seperti ini. Positif, negatif, positif, negatif. Ya. Jadi dia loop, muter. Nah, seperti ini. Ini kan loop nih, muter sini, balik lagi. Harus 4 begini? Tidak. Misalnya saya punya begini, positif, terus negatif, sini positif lagi. Aduh. Sini positif lagi. Oh, sebentar. Ini Oke, kita lanjutkan lagi ya. Tadi bentuknya seperti ini. Bentar, saya ganti dulu aja. Ya, apakah bentuknya harus G4 gitu? Enggak ya. Bentuknya misalnya seperti ini. Ya, gini juga boleh. Saya positif di sini, negatif, positif, negatif, positif, negatif, positif ya.
Dia dalam bentuk loop juga. Dia muter di situ, di mana maksudnya nanti yang negatif itu ya berarti dikurangi, yang positif itu ya berarti ditambahkan. Maknanya seperti itu. Oke, sekarang kita lihat dulu saja yang di sini ya. Saya hapus dulu. Saya mau membuat loncatan kayak kata gitu. Pada sel kosong baris 1 kolom 2. Betul ya? Yang 4 ini. Baris 1 kolom 2. Ya. Ini saya mau membuat lompatan, yaitu saya ganti penanya dulu. Misalnya pakai ada warna lain. Ungu deh. Nah, tadi di sini ya, 4 ini harus positif. Oke. Saya kataknya ini dari yang kosong ini, jadi kayak katak ya, dalam sungai gitu, dia lompat ke batu nomor 9, negatif. Lompat lagi ke ini 6, positif. Lompat lagi ke sini, negatif. Dan balik sini positif. Nah, inilah loopnya. Inilah loopnya untuk sel kosong yang baris 1 kolom 2. Oke, bisa dipahami ya. Jadi lompatannya harus ada isinya, berupa sel terisi. Ya nggak mungkin toh, saya lompat di sini ke sana, jegur lagi. Jegur itu apa? Nyeblung ya. Turun ya. Kalau kalian bayangin suatu katak itu kalau keluar dari air gitu, kan mesti cari bebatuan kan, cari sesuatu landasannya gitu kan. Nah kalau ke kotak kosong sini ya dia nggak bisa lompat lagi, dia mangslup gitu loh. Jegur ya. Tenggelam lagi, ya nggak bisa lompat lagi. Nah, makanya dalam loop ini lompatnya ya yang ada isinya. Makanya saya lompatnya ke kanan atau ke bawah juga boleh. Tadi saya dari sini ke bawah dulu, dari positif ke negatif, belok ke kanan lagi, ke atas, ke kiri. Kenapa saya nggak ke kiri, Bu, dari yang 4 ini? Kalau saya ke kiri di sini positif, ya saya ganti lagi di sini saya kuning, sini negatif. Oh, nggak kelihatan, sorry. Ini. Sini negatif gitu. Kemudian saya cari lompatan lagi yang ada terisi, positif, lonjak kuning tinggi. Nggak ada kemana-mana. Lompatnya itu harus baris kolom, horizontal atau vertikal. Tidak boleh diagonal. Ini kan diagonal. Kalian mesti maunya ke sini nih. Habis dari 170 ini langsung ke atas ini. Nggak boleh. Dia itu vertikal atau horizontal. Nah, makanya tadi saya nggak milih ke kiri. Ya. Saya milihnya ke kanan atau tadi saya ke bawah juga boleh. Cuman saya tadi milihnya kanan. Mau ke bawah boleh? Tidak apa-apa. Aduh, bagus. Ya, seperti itu, teman-teman. 70 tadi. Oke. Nah, itu berarti di sini saya tuliskan di sini adalah 4 dikurangi 9 ditambah 6 dikurangi 1. Dari mana 491 ini loh? Bebannya nih loh. 4, 9, 6, 1. Notasi negatif positif dari mana? Dari tadi saya yang bikin loop tadi. Katak yang melompat tadi. Ya, loop tadi. Nah, ini kita jumlahkan. Pirogi. 4 min 5, 6, 0. Ya. Seperti itu. Lanjut lagi. Kotak selanjutnya, ini saya hapus ya yang apa jenenge ungu supaya nggak bingungi nanti. Aduh, nggak usah. Ini 40 ya. 40. Ini 50, ini 40, ini 8, ini 1. Rapotnya kayak gini. Oke. Selanjutnya kotak yang kosong lagi atau kolom yang kosong, kolom, bukan kolom, sel yang kosong. 1, 0, lu, 4 mau. Baris 1 kolom 5. Ya, baris 1 kolom 5. Ungu. Nah, berarti di sini saya positif. Saya mau lompat kemana nih? Wah, boleh nih. Lompat ke bawah tuh. Bu, boleh ngelompatin air ya? Ya boleh no. Boleh ngelompatin yang kosong-kosong. Saya lompat, katakan bisa ngelompat yang tinggi ya. Atau apa sih ya? Lompat jauh ya, lompat yang jauh ya. Boleh dia, bisa. Positif, turun ke bawah, negatif. Saya lompat lagi, positif di sini. Saya lompat lagi ke atas ini. Yang sini. Negatif. Dia lompat lagi ke sini, positif. Nah, boleh seperti itu. Ya. Jadi lompatannya itu ya
sekiranya genep bentuknya, genep jumlahnya. Sehingga ketika membentuk loop, itu ya positif, negatif, positif, negatif, positif, negatif. Ya, loop. Positif, negatif, positif, negatif, positif, negatif. Wah, loop. Genap. Jumlahnya genap. Jangan sampai nanti kamu bikin loop itu bentuknya gini. Nah, kayak gini. Nah, ini tuh buruan ini. Positif sama positif. Positif, negatif. Kemudian di sini positif, negatif, positif gitu. Nah, ini tuh buruan ini. Ya, magnet nggak akan bisa menyatu kalau positif sama positif. Karena kutub utara ya. Di positif baterai itu kan nggak bisa. Pasti positif negatif ya barunya. Baru gatuk. Kayak perempuan laki-laki ya kan. Baru gatuk. Nah, plus-plus nanti gimana? Ya, menyalahi aturan nanti. Nah, ini kan makanya kalau bikin loopnya, dia harus positif, negatif, positif, negatif. Jadi, genep. Jumlahnya genep. Ya, seperti itu. Makanya tadi saya pakainya ini. Mungkin bisa nggak Bu saya ke sini? Positif, terus ke 6 ini negatif, positif, negatif. Boleh, tapi kok kurang kerjaan ya katanya. Kan kita kan mencari sesuatu itu kan yang simpel-simpel aja. Ya dia si kata itu bisa lompat segini, bisa lompat 2 lagi, bisa lompat ke sana, ke sini. Ya kan tujuannya tadi apa? Membuat loop toh. Loop ya yang jumlahnya dia genap ya toh. Yang paling kecil aja. Karena nanti kalau misalnya di sini kan dijumlahkan ada positif negatif. Nah, kalau kalian nggak ngantuk, kalau ngantuk ya, nah, makanya paling sedikit aja, paling minimal. Oke, sekarang kita jumlahkan 9 dikurangi 1 ditambah 6 dikurangi 9. Hasilnya adalah 5. Ya. Saya hapus dulu yang ungu. Nah, ini juga saya hapus dulu. Supaya apa? Supaya kalian nggak bingung. Karena ini masih awal, penjelasan tentang stepping stone lompatan. Oke, 15. Terus kemudian kotak kosong yang selanjutnya adalah yang ini, yang ada 8-nya ini. 8 itu berarti kolom, kosong, kotak kosong yang ke baris 2, kolom 1. Ya, ini kotak kosong. Nah, ganti dulu dan ketok. Ya, ini berarti positif. Mau kemana? Yuk, kira-kira. Ini ke atas, sejari ada tuh. Kalau saya ke 70, yuk melayu nanti. Nggak bisa toh? Melayu, lompat kemana? Ini positif dulu saya tulis. Saya mau ke 70, nggak mungkin ya. Nggak mau lompat kemana, nggak bisa. Nggak boleh soreng. Nggak boleh serong. Diagonal nggak boleh. Bolehnya vertikal, horizontal. Kiri, kanan, atas, bawah. Tidak boleh serong. Ya. Tuh. Nah, berarti ini kemana ini? Ke atas. Nah, ke atas. Nah, negatif. Lompat sini, katanya positif. Negatif. Dia lompat ke sini lagi. Nah, gitu ya. Lama-lama akan terbiasa. Jadi saya tuliskan 8 dikurangi 12 ditambah 9 dikurangi 6. Boleh nggak saya mengatakan 8 dikurangi 6 tambah 9 dikurangi 12 super 2 ya toh? Sama aja toh? 9 ini kan positif toh, negatif, positif, negatif. Ini berarti. Aduh, 17 1 ya. Betul nggak sih? 17 nemen 18. Negatif 1, sorry. Betul ya? Negatif 18 ditambah 17, negatif 1. Nah, negatif 1. Sling. Oke, selanjutnya. Ini pelan-pelan ya, makanya videonya lama. Tadi kayaknya video yang sebelumnya juga lama banget, nanti dipotong. Terus, sel selanjutnya, baris 2 kolom, 0 lupat, papat. Baris selanjutnya, 0 lupat, 4. Nah, sini. Wah, ini gampang nih. Ini positif ya. Itu 6 ya. Negatif, positif, negatif. Oke. Nah, udah nih. Berarti saya punya. Itu berapa sih? 6 ya. 6 min 5 min 6 plus 9. 4. Ya.
Terus K25. K25, sorry. K25. K25 itu ini positif. Wah, sini negatif. Positif, sini negatif. Ya, loop toh. Ini negatif lompat ke sana. Ini ke sini. Ini ke sini. Ini ke sini. Ini ke sini. Ah, mubeng terus loop pokoknya. Ding. Berarti saya punya 7 kurangi 1 tambah 6 kurangi 6. 7 kurang 1, 6. Oke. Kotak kosong selanjutnya, wah banyak banget nih. Gak apa-apa, latihan. Biar kalian tambah dong. Karena nanti mesti kalian patokannya loopnya itu mesti harus segi 4. Padahal nanti di sini ada yang nggak segi 4. Ya. Tadi berapa ya? Kotak, ini cukup nggak ya? Kotak kosong baris 3 kolom 2. Betul ya? Ini nih. Nah, ini saya hapus dulu yang ungu-ungu karena kan nanti kepakai-pakai lagi tuh. Aduh, tadi itu berapa ya? 7 ya? Betul ya, 7. Oh iya. Saya pikir saya tadi salah menghapus. Sorry. Ya, K32 baris 3 kolom 2 sini. Nah, ini mikir nih. Baris, betul kan? Baris 3 kolom 2, 12 ini kan nggak ada. Salah. Positif. Bentar. Sini kemana nih? Nah, nih. Ini adalah salah satu contoh yang dia tidak segi. Segi berapa tuh? Segi 4 ya. Ini positif. Saya lompat ke sini negatif. Saya lompat ke sana. Bukan saya ya, katanya lompat ke sini. Positif. Sini negatif. Sini positif. Sini negatif. Iya. Cantik. Ya. Jadinya bukan segi 4 toh. Nah, tadi terbukti ya. Tapi dia suatu loop ya toh. Kan mubeng terus nih. Positif negatif lompat. Dari sini katanya muncul lompat 70, lompat 10, lompat 30, lompat 40, lompat 50, balik lagi, mubeng lagi. Ya, seperti itulah. Ya. Nah, itu terbukti. Berarti tidak setiap loop itu bentuknya segi 4. Nah, itu kan cuma mahasiswa aja yang mengatakan bahwa wajib segi 4 gitu. Enggak wajib segi 4. Ya, ini kurang kayaknya, banyak banget sih. K berapa tadi ya? K baris 3 kolom 2. 12 dikurangi 1 ditambah 12 dikurangi 9 ditambah 6 dikurangi 1 ditambah 12. Sama dengan berapa ini? Saya bagus 12 ya. Untuk gitu saya. Nah, udah. 12 kurangi 1 tambah 12 cek lagi negatif 9 6 negatif 1. Oke, ini pirogi. Oke, tenang nih. 12 11. Pirogi. 19 ya, 19. Nah, itu. Aduh, mana nih? Nah, ini sampai subuh nanti nggak rampung nih. Kecoret juga. Ini 1, ini 50. Ya, nah, kalian lanjutkan lagi loopnya. Oke, ini nanti enggak waktunya enggak, coba tak cek dulu. Iya, udah lama. Kalian lanjutkan lagi untuk loopnya. K berapa ini? 3, kemudian K 34, ya. 32, 33, 34, 35, K 35,
Yang sini kemudian 10 ini K0441, K42, K44. Nah, ini berapa? Nah, silakan kalian melanjutkan. Oke? Kemudian ini kan nanti kan ketemunya angka atau dari K12 dari setiap sel kosong tadi. Nah, kalian nanti ngisi ya, karena saya udah punya jawabannya, saya udah nulis. Kalian ngisi dari K33, 34, 35, 41, 42, 44. Ngisi coba kalian latihan seperti tadi. Jadi intinya loopnya tidak harus G4 ya. Yang penting yang tadi saya bilang menyatu ya. Nggak boleh kalian nemu gini. Nah gini, wah ini perkoro nanti ya. Masa laki-laki sama laki-laki atau perempuan sama perempuan tuh. Nah ini nih. Jadi harus positif dan negatifnya nyambung nih jadinya. Kalau gini nanti menolak ya, atau kayak batu baterai itu kan. Atau magnet lah, kutub utara. Kutub utara sama kutub utara nak yuk langsung mental. Dia harus kutub utara sama selatan ya kan. Nah, itu. Poinnya ini. Ya, dia kamu nemukannya genep. Oke, ya, itu ya. Silahkan kalian kerjakan kotak yang kosong. Nah, kemudian ketika kalian sudah menemukan, ini kan nanti kalian menemukan bilangan, ini menemukan bilangan, ini bilangan, ini bilangan, ini bilangan. Terus next step-nya apa? Next step-nya adalah kamu memilih yang paling kecil atau paling negatif. Yang paling negatif. Nanti kalau di sini dari K33 sampai K44 ini yang tadi saya kotai itu, ada yang negatif, paling lebih negatif lagi dari negatif 1, maka itu yang kamu pilih. Nah, ini ternyata saya sudah hitung K33 sampai K44 itu nggak ada yang negatif. Ini yang negatif. Til hiji. Nah, maka ini kamu pilih. Dipilih untuk apa? K21 mana K21? K21 adalah di sini. Saya pakai merah aja. K21 di sini nih. Nih, merah ya. K21, baris 2, kolom 1, negatif. Tadi ini punya loop kayak gini. Positif, negatif, positif, negatif. Ya enggak? 8 min 12, negatif 12 tambah 9 dikurangi 6 ya. Nah, kemudian maknanya apa ini? Maknanya ketika di sini hasilnya negatif, paling negatif ya. Jadi nanti kalau misalnya kalian menemukan suatu soal, kemudian kalian menentukan kotak kosongnya ini lewat stepping tadi, lompat-lompat tadi, kemudian ada negatif 9 misalnya begitu. Nah, yang ada negatif 1, negatif 9, negatif 3, yang dipilih adalah yang negatif 9. Jadi yang paling kecil ya, yang negatif yang paling kecil. Nah, kemudian dicek negatif 9 itu milik kotak kosongnya siapa? Di kolom berapa, di baris berapa? Nah, itulah nanti yang akan kita kita kerjain kita selesaikan ya. Nah, untuk kasus yang ini kalian nanti akan menemukan bahwa K33 sampai K44 itu semua positif, yang negatif hanya 1 K21. Nah, ini tadi saya tuliskan lagi stepping stone-nya, stepping-nya, loop-nya, positif negatifnya. Maknanya apa? Maknanya adalah ketika dia di kotak tersebut negatif, berarti di sini kan positif, artinya kotak tersebut harus diisi. Harus diisi sebanyak yang produksi, sebanyak yang minimal dari yang negatif. Ya, jadi pahami? Kotak yang kosong ini kan tandanya positif nih. Tanda positif itu maksudnya ya benar-benar tanda ditambah, intinya gitu. Tanda negatif ini itu benar-benar mana yang tanda dia dikurangi. Ditambah siapa? Ditambahkan pada minimum dari yang dikurangi. Nah, ini. Minimum yang dikurangi. Paham ya? Jadi minimum antara 10 dan 40 berapa? 10. Berarti nanti di kolom yang 12 ini 10 dikurangi 10. Dia jadinya 0. Nah, ini ditambah. Ada tanda notasi tambah di sini. Tambah berapa ya? Tambah 10 sama. Jadi dia jadi 40. Yang 6 di sini dikurangi berapa tadi? 10. Berarti di sini jadi 30.
Yang tambah di sini tadi berapa? Tadi tambah 10 ya, ini berarti 10. Nah, ketika diurutkan ke kanan maupun ke kolomnya akan tetap sama jumlahnya. Sini 100, sini 90, sini berapa? 90, sini juga 80. Ya. Jadi saya coba buatkan apa sih namanya tabelnya ya. Saya hapus dulu coba. Saya hapus dulu. Oke. Saya hapus dulu teman-teman. Saya buatkan tabelnya. Bentar ya, pause dulu ya, biar nanti jadi. Oke, bisa saya buatkan ini tabelnya lagi. Nah, tadi kan, oke beda, kan. Nah, ini tadi kan kita sudah bicara ya, ini dikurangi minimal yang paling negatif ya, minimum dari yang negatif. Oke, jadi di sini tadi loop K21 toh, ini positif negatif itu mana yang benar-benar ditambah dikurangi seperti itu. Dikuranginya berapa? Dikuranginya paling minimum dari ada yang tanda negatif. Kalau misalnya saya mengurangi 40, nah ini nanti jadi negatif. Kan nggak mungkin negatif dalam program linear. Ya kan karena dia adalah benda nyata, ya kan nggak mungkin negatif abstrak. Ya kan? Makanya dicari yang paling minimum dari yang ini, yang ada tanda negatifnya. Ya, maka di sini tadi jadi 0, ya enggak? Kemudian di sini tadi jadi ditambah 10 karena saya mengambilnya 10 di sini minimum dari 10 dan 40. 10 berarti dikurangi 10 ini 0, ini ditambah 10 ini jadi 40. Kemudian yang bawah di sini dikurangi 10 berarti di sini jadi 30. Ya enggak? Yang di sini saya tambahkan 10 yang tadinya 0 jadi 10. Yang lainnya tetap 60, sini 70, sini 20, sini 70. Nah, silakan dicek ke kanannya itu 100 masih terpenuhi. Ini kurang 1 ya, 50 di sini. 50. Ini 90, 70, 90, sini 80, sini 50, sini 4 tambah 3, 7, 90, sini 60, 70. Nah, ini adalah tabel yang kedua. Selesai belum? Belum selesai. Panjang ya? Ya. Kalian cek lagi tadi, ini kan berarti kotak kosongnya berubah nih. Stepping stone-nya juga berubah. Ya, berarti kalian bikin lagi nanti. K12, K14, sampai terakhir kotak kosongnya. Berakhirnya kapan? Ketika itu optimum. Berakhirnya ketika semua nilai K tadi itu positif semua. Ketika masih ada yang negatif, yo tergantung dari apa namanya itu stepping stone-nya, dari loop-nya nanti yang negatif berapa dicari yang paling minimum baru ke positif seperti itu ya. Nah sekarang pekerjaan kalian selain tadi K33 kalian mencari sampai K44 tadi kalau nggak salah, coba cari lagi juga ini nih dari tabel yang ini yang saya kotak ini ya, coba kalian cek apakah tabel ini adalah tabel yang sudah optimum. Ini 0 ya, berarti sama saya hapus saja ya, Benora. Nah, gini. Ya. Kalau tadi ya, cek coba tabel yang ini, apakah dia tabel yang sudah optimum dengan menggunakan stepping stone. Ya, tabel ini sudah optimum. 0, 4, 0, 6, itu 8 kotak terisi. M tambah N kurang 1, 8. Nah, silakan kalian cek apakah ini apa itu namanya sudah optimum atau belum dengan cara yang tadi, sama dengan cara yang tadi. Kapan dia optimum? Ketika nilai K yang kosong, kotak yang kosong, atau apa sih namanya, sel yang kosong. Oh ini K11 ya, K11 juga iya. Ini coba dicari nanti K11 berapa. Ketika semua kotak yang kosong sudah positif semua. Ketika itu sudah positif semua, berarti itu yang paling optimum. Kemudian kalian menuliskan berapa biayanya. Kayak tadi, kalau misalnya ini optimum ya, jadi ternyata K11, K12, K14, dan seterusnya itu positif semua, berarti tinggal kalian menuliskan biayanya berapa. Berarti 9 kali 40, 5 kali 60, 8 kali 10, tambah 1 kali 50, tambah 6 kali 30, tambah 1 kali 70, tambah 6 kali 20, tambah 1 kali 70. Seperti itu. Sampai sama dengan ya berapa
Gitu. Nah, biaya yang tertera nanti itulah biaya yang paling optimal. Paling optimal, bisa paling minimum, bisa maksimum, karena itu tergantung dari biayanya. Dari pertanyaan dari program linearnya. Karena ini kan soal cerita sebenarnya dari awalnya. Nah, seperti itu ya, itu dua tugas kalian, K33, K34. Kemudian ini ngecek apakah sudah optimum atau belum, ya, dengan cara tadi itu. K dari K11 sampai terakhir di sini, apakah dia nilainya positif semua. Ketika dia sudah positif semua, berarti kalian tinggal menuliskan biayanya berapa. Oh, berapa tuh biayanya optimum? Tapi ketika ada yang negatif, maka kembali seperti tadi. Ya, dicari loopnya awalnya tadi seperti apa, kemudian kalian melihat negatifnya, yang ada tanda negatif minusnya ini, itu artinya dikurangi, dan kemudian dicari yang paling minimum dari yang ada tanda negatifnya. Nah, mananya adalah dalam loop tersebut, yang tanda negatif itu dikurangi, yang tanda positif itu ditambahkan. Nah, seperti itu ya teman-teman. Sekian dulu videonya kali ini tentang stepping stone. Menentukan optimalitas dari metode transportasi yang sudah kita buat di video awal. Oke, terima kasih. Jika ada pertanyaan bisa menghubungi saya atau komen. Jangan lupa like dan subscribe-nya ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.